Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis taklim Al-Ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang nomor 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minas samarat wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, wa naqsin minal amwali wal anfus, jiwa, was samarat, dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang apabila ditimpa dengan musibah, apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim rahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan juga rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wala nabluwannakum ya. Allah berfirman di awal ayat, wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum yang artinya sungguh kami akan menguji kalian. Ya. Di sini ada lam taukid, ya, penekanan yang artinya sungguhlah. Kemudian wala nabluwannakum di sini nun taukid, dan juga penekanan. Kalau kita artikan ada lam taukid, nun taukid artinya dan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Apa bahan ujiannya? Bisyai'in, dengan sedikit. Perhatikan, dengan sedikit. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Al-khawf artinya ketakutan. Kemudian al-ju' artinya kelaparan. Ayat ini datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ista'inu bis-sabri was-salat. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar sebagai penolong kalian. Sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah itu Allah sebutkan wala taqul liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Setelah itu Allah sebutkan wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Jadi sebagian ulama mengatakan setelah Allah menyuruh untuk bersabar dan Allah kabarkan bahwasanya Allah bersama orang yang sabar, setelah itu Allah jelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk ujian yang kalian harus sabarkan. Maka datanglah ayat ini, ayat nomor
155, yaitu Allah sebutkan. Ini jadi ayat kesimpulannya tentang apa sih model-model ujian yang harus kalian sabar darinya. Ya, jadi persiapan. Ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini Allah mengatakan sungguh kami akan menguji, kami akan. Jadi Allah mengabarkan akan ada ujian, untuk persiapan. Karena kalau seorang tidak siap-siap, tiba-tiba diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, ini berat bagi dia untuk menghadapinya. Maka dengan Allah katakan, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Jadi seorang sudah persiapan terlebih dahulu. Ini faedah disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, Ruhul Ma'ani ya. Sehingga seorang mempersiapkan dirinya untuk siap-siap menerima ujian. Dan ini konsekuensi kehidupan. Ya. Ini dalil bahwasanya ujian merupakan ya konsekuensi kehidupan. Artinya ujian itu sudah suatu kepastian. Tidak bisa seorang menghindar darinya. Suatu kepastian. Orang mau hidup dia pasti diuji. Kalau diangkat, makanya dikatakan kalau tidak mau diuji tidak usah hidup. Selama Anda mau hidup, Anda pasti diuji. Dan ujian itu berbagai macam modelnya. Inilah model-modelnya. Ujian merupakan konsekuensi daripada kehidupan. Siapa yang mau hidup, dia harus siap untuk diuji. Tidak mungkin seorang hidup tanpa ujian. Makanya Allah mengatakan, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Dan hikmahnya ya, disebut oleh para ulama untuk membedakan antara yang imannya benar dengan yang salah dan yang dusta. Ini hikmah Allah mengharuskan demikian ya. Ya. Makanya dalam ayat yang lain mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia akan dibiarkan berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana imannya dusta. Jadi ujian itu merupakan konsekuensi daripada kehidupan dan tujuannya ada untuk membedakan mana yang imannya benar, mana imannya dusta. Jadi Allah akan menunjukkan akan ada ujian, maka persiapkanlah dirimu untuk menerima ujian tersebut. Kemudian kata Allah dengan sedikit, perhatikan. Ini banyak faedah. Apa faedah kata Allah dengan sedikit ini? Ya, faedahnya banyak. Di antaranya ya yang diuji, yang jadi bahan ujian hanya sedikit. Artinya apa? Banyak perkara menyakitkan, perkara penderitaan yang Allah selamatkan kita darinya. Banyak. Kita cuma diuji sedikit, tidak banyak ya. Kemudian juga di antara faedahnya bahwasanya ada ya umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Oleh Allah dengan ujian, dengan musibah, lapar dan ketakutan. Ya. Allah mengatakan fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dalam ayat Allah menyebut tentang suatu umat yang bukan yang Allah hukum, dihukum oleh Allah ya. Tapi dengan ketakutan dan lapar yang banyak, bukan sedikit, yang banyak. Kalau ini adalah sedikit ya. Makanya Allah mengatakan fa'adzaqahallahu
libas al-ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Di sini ketika Allah ingin menjadikan kelaparan dan ketakutan sebagai hukuman, Allah mengatakan fa'adzaqaha Allah membuat negeri tersebut merasakan libas. Libas itu seperti suatu pakaian yang dipakai dalam bahasa Arab. Artinya benar-benar ketakutan dan kelaparan benar-benar merasuk dalam diri mereka, tidak bisa terlepaskan. Beda dengan ujian bagi orang yang beriman, ya Allah hanya mengatakan bisyai, dengan suatu sebagian sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Ya, sehingga Allah mengatakan sedikit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ujian tersebut, sebagaimana kata Syekh Sa'di, ujian tersebut, ujian lapar, ya, dan takut tersebut bukan untuk membinasakan, bukan untuk mematikan, membinasakan, tapi untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang salah, ya. Jadi ketika Allah mengatakan bisyai, maka seorang tahu bahwasanya ujian tersebut bisa disanggup untuk dihadapi, sanggup untuk dihadapi oleh seseorang. Ya, makanya Allah wala nabluwannakum, sungguh kami akan menunjukkan bisyai'in, dengan sedikit, ya, dengan sedikit minal khaufi, ketakutan dan kelaparan, ya. Ini di antara faedah kenapa dikatakan dengan kata sedikit. Allah tidak mengatakan kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan kelaparan, ya, tapi sedikit saja, ya. Tujuannya bukan untuk membinasakan, tapi untuk membedakan mana imannya benar, mana iman salah. Terus al-khauf wal ju'. Al-khauf ini ketakutan. Ketakutan banyak sebabnya, ya. Kadang ketakutan berkaitan dengan ketakutan umum, ya. Ketakutan ada dua model, ya. Khauf, ya. Ada yang umum, ada yang bersifat pribadi, ya, atau person. Umum misalnya datangnya musuh, ya. Datangnya musuh, menyerang, misalnya di musim-musim jihad. Pribadi misalnya ketakutan terhadap sesuatu, ya. Ketakutan bersifat pribadi. Person, ya. Demi person, ya. Secara umum tidak ada musuh, tapi si fulan takut kepada ini, takut ketakutan apapun, takut dengan penyakit, takut dengan dirampas hartanya, takut dengan dizolimi. Ketakutan umum di sini mencakup ketakutan apapun. Demikian juga kelaparan, al-ju', kelaparan. Kelaparan sebabnya banyak, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sebab-sebabnya di antaranya misalnya sedikitnya makanan. Ini ujian, ya. Apalagi di daerah-daerah yang situ ada konflik, peperangan, maka makanan hanya sedikit. Sampai kita dengar bagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh sebagian saudara-saudara kita dari Suriah ketika peperangan lagi hebat, ya, sampai mereka bertanya, bolehkah kita makan bangkai anjing, ya. Jadi sudah bangkai anjing pula, ya, tapi nggak ada makanan lain. Diuji dengan kelaparan, ya. Makanan sedikit, ya, seperti mungkin kalau zaman dulu musim kemarau, ya, seperti musim kemarau, ya, paceklik, ya, dan lain-lain, ya. Sedikitnya makanan. Bisa juga bukan sedikit makanan, tapi sedikit uang untuk membeli makanan. Ya, dan ini masih ada sampai zaman sekarang. Mungkin kita makan dengan nyaman, mungkin bahkan kekenyangan, makanan kita bertumpuk. Tapi sebagian orang sekitar kita kelaparan, ya. Sampai saya tinggal di Jakarta, istri saya pernah cerita dia ke supermarket, kemudian ada orang kakak adik cari makanan, ngais-ngais makanan di tong sampah, ya. Ada yang dapat ini, dia laporkan, ada yang dapat bekas roti, dia kasih tahu kakaknya. Jadi makanan banyak di toko, banyak, duit nggak ada, mau beli tidak mampu, ya. Itu banyak orang seperti di sekitar kita,
Sebagian kita juga demikian ya. Makanan banyak tapi nggak ada uang untuk membeli makanan tersebut. Kemudian juga bisa jadi kelaparan disebabkan karena sakit sehingga tidak bisa makan. Ada orang seperti ini, dia makanan banyak, duit banyak tapi sulit untuk makan. Sulit untuk makan. Kenapa sakit? Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Kalau makan banyak dia muntah-muntah. Ya. Saya pernah ada kawan cerita bagaimana dia, ya, kawan ya, dia cerita saya berulang-ulang berapa kali cerita sama saya. Artinya dia miliarder, duit banyak ya, tapi pernah sakit di mana dia nggak boleh makan banyak. Ya, dia nggak boleh makan banyak. Sehingga hanya boleh makan nasi putih sedikit dengan air putih juga yang semuanya sudah tertakar. Sehingga ketika dia tahu bahwasanya duit yang dia miliki banyak tidak ada manfaatnya dan dia sakit sekitar setahun seperti itu. Ini contoh, lapar dia rasakan ya. Dia sulit tidur, tidak bisa makan. Ya. Kenapa? Karena penyakit ya. Sehingga kelaparan ini adalah suatu hal yang menyakitkan ya. Bagi orang yang pernah merasakannya ya. Itu adalah ujian tersendiri. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Wahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan kata Nabi, "Au tatruda anhu ju'an," atau kau hilangkan, kau usir kelaparan dari perutnya. Artinya kau kasih makan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah menyuruh untuk memberi makan karena kelaparan itu perkara yang bi'sal dhaji', adalah teman tidur yang paling tidak enak. Orang tidur kelaparan itu tidak enak ya. Yang bisa mengetahui adalah orang yang pernah merasakannya ya. Kelaparan, tidak ada makanan, mau minta malu ya. Dan ada orang seperti itu. Maka dalam Al-Qur'an banyak, "Au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Kau beri makan di musim orang kelaparan ya. Rasulullah mengatakan, "Ya ayuhan nas ya, afsus salam wa at'imu ta'am." Dalam hadis kata Rasulullah SAW pertama kali sampai Madinah, kata Nabi, "Wahai manusia sekalian, tabarkanlah salam, berilah makanan." Kenapa? Banyak orang kelaparan. Banyak orang kelaparan, masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Oleh karenanya ini ujian. Dan inilah ujian tersendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, "Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Ya. Lanjutkan. Ayat selanjutnya. Wa naqsim samarat. Selain al-khauf, Allah mengatakan juga bisyai, kemudian dengan kekurangan ya. Kekurangan. Sini artinya kekurangan. Al-amwal harta, al-anfus artinya jiwa, was samarat artinya buah-buahan. Inilah diantara ujian-ujian, ada ketakutan, adalah kelaparan, ada kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan ya. Adapun yang dimaksud dengan kurangnya harta ya, naqsun, kekurangan ya. Ini artinya mencakup segala sebab kekurangan. Ya. Mencakup segala sebab kekurangan, sebab pengurangan. Ya. Banyak sebab pengurangan ya, seperti disebutkan ya. Contohnya misalnya musibah atau misalnya hama ya. Misalnya disebutkan juga misalnya tenggelam, misalnya ada saudara meninggal gara tenggelam, atau kemudian gara-gara sakit yang bisa membuat seorang meninggal dunia misalnya, atau misalnya dicuri ya, jadi berkurang harta, atau misalnya dirampok, para perampok misalnya, misalnya diambil oleh dengan paksa oleh penguasa yang zalim.
Misalnya banyak hal yang menyebabkan berkurang. Intinya apa saja sebabnya di umum, di sini umum, munaqsin. Dengan pengurangan sini umum, mencakup apa saja yang bisa menyebabkan harta atau jiwa atau buah-buahan berkurang. Bisa jadi musibah ya. Hama misalnya untuk berkaitan dengan buah-buahan, bisa jadi tenggelam, bisa jadi terbakar, bisa jadi sakit, dicuri, dirampok, diambil, macam-macam hal yang menyebabkan harta bisa berkurang. Dan harta di sini juga mencakup umum ya, harta yang dimiliki, aset ya, kadang warisan yang dirampas ya, warisan yang tidak dibagikan, banyak hal ya. Ini ujian semuanya, ujian. Wal anfus, jiwa sini mencakup dua hal ya, mencakup pribadi atau orang-orang yang dicintai, bisa jadi diri sendiri atau orang-orang yang dicintai. Ini bisa berupa sakit atau cacat atau meninggal. Ini ujian ya. Berkurangnya jiwa, bisa jadi kita sendiri yang sakit, bisa jadi cacat, bisa jadi ada penyakit menimpa diri atau menimpa orang lain. Allah memberi kekurangan pada jiwa yang tadinya jiwa segar menjadi jiwa sakit, menjadi jiwa lemah. Atau orang-orang kita cintai, mengenai istri kita, mengenai anak kita, buah hati kita, mengenai orang tua kita, kawan kita, dan ini juga adalah ujian. Memang yang terkena orang lain, tapi kita yang ikut sedih, kita ikut menderita. Ini al-anfus, jiwa ya. Atau kawan-kawan, teman-teman kita kaum muslimin yang mungkin dibunuh, mereka jauh tapi kita ikut merasakan penderitaan tersebut. Was-samarat, yaitu buah-buahan. Taib. Inilah beberapa model-model musibah ya. Orang ulama mengatakan 5 model musibah: ketakutan, kelaparan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan ini biasanya hal-hal yang dekat dengan kita. Kalau enggak diberi ketakutan, kelaparan, berupa kekurangan harta, jiwa, atau buah-buahan ya. Diriwayatkan bahwasanya Syekh Utsaimin, dinukil oleh sebagian ulama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menyebutkan ujian-ujian ini pada perkara-perkara ibadah ya. Ada tafsiran sendiri dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Disebutkan oleh Al-Alusi rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, saya lupa Imam Al-Alusi atau Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, tapi seingat saya di Al-Alusi itu di Ruhul Ma'ani, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-khauf, kata Imam Syafi'i, al-khauf, ketakutan, adalah takut kepada Allah. Kemudian beliau berkata, al-ju', kelaparan, maksudnya kelaparan ketika puasa, kelaparan di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan lagi, misalnya kurangnya harta, naqsun minal amwal, kurangnya harta dengan zakat dan sedekah. Dengan zakat dan sedekah-sedekah. Kemudian beliau berkata, al-anfus, jiwa, al-anfus. Jiwa yaitu sakit yang diderita. Seperti corona ya. Kalau zaman dulu sakit berupa misalnya taun ya. Samarat ya. Samarat artinya buah-buahan. Buah-buahan. Kata Imam Syafi'i maksudnya buah jiwa. Maksudnya meninggalnya anak-anak. Meninggalnya orang yang dikasihi. Atau sakitnya orang yang dikasihi. Subhanallah. Kita orang tua kalau lihat anak kita sakit, betapa berat kita melihat orang anak kita sakit ya. Kita istri kita apalagi anak-anak sakit, bagaimana mereka menangis menggendong anak tersebut sampai tidak tidur. Kita yang gelisah luar biasa. Bagaimana kalau meninggal ya? Ujian yang sangat berat.
Makanya orang yang sabar ketika anaknya meninggal luar biasa. Ketika Allah pernah menguji seorang hamba dengan mewafatkan anaknya, maka Allah bertanya kepada para malaikat, aqabattum ya samarata fuadihi, ya. Apakah kalian wahai para malaikat telah mencabut nyawa buah hati hambaku tersebut? Kata para malaikat, iya ya Allah. Madza qala abdi? Allah berkata kepada para malaikat, Allah tahu, tapi Allah ingin nampakkan kemuliaan sang hamba. Apa yang dikatakan oleh sang hambaku ketika kalian mengambil buah hatinya? Maka kata malaikat, istarja, ya. Hamidaka wastarja. Dia memuji engkau dan mengatakan inillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, luar biasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ubnu li abdi baitan wa sammuhu baital hamdi." Ya, bangunkan bagi hambaku sebuah istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Karena diuji dengan wafatnya sang anaknya, buah hatinya, namun dia bisa bersabar. Ini Imam Syafi'i ingin menjelaskan lebih detail bahwasanya ujian yang Allah berikan terkadang bukan perkara duniawi saja, terkadang juga masalah ibadah, ya. Al-khauf, takut kepada Allah, ujian. Seorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut diberi adab, takut dihukum, takut dicabut kenikmatan. Ini juga adalah ujian, ini bernilai ibadah, Contoh kelaparan di bulan Ramadan. Menurut Imam Syafi'i ini juga masuk dalam ayat ini. Kelaparan di bulan Ramadan. Kita mungkin tidak lapar di bulan Ramadan, lapar sedikit, tapi bayangkan kalau kita tinggal misalnya di kota Madinah yang terkadang musim panas sampai 45 derajat, 47 derajat. Ya, luar biasa, apalagi kalau beraktivitas, lapar luar biasa. Apalagi kita daripada orang miskin yang terkadang tidak sempat sahur hanya dengan beberapa butir korma, sahur dengan seteguk air putih. Bagaimana kelaparan yang mereka rasakan? Inilah ujian. Kurangnya harta dengan zakat dan sedekah juga ujian. Seorang bayar zakat, dia harusnya lapang dada, tapi terkadang ada pertentangan dalam dirinya, dia keluarkan zakat, tapi itu ujian berat bagi dia, tapi itu berpahala di sisi Allah. Demikian juga sedekah perlu perjuangan, ya. Memberi sedekah yang sunnah, ya, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-anfus, Imam Syafi'i menafsirkan dengan sakit yang diderita jiwa. Seorang sakit itu ujian. Kemudian as-samarat, buah-buahan, ya, diartikan dengan buah jiwa atau buah hati, yaitu anak, berkaitan dengan anak, ya, atau orang dicintai, anak, istri, ya, kawan dekat, ya. Musibah yang mendekati, yang mengenai orang-orang terdekat, menurut Imam Syafi'i juga merupakan bagian daripada ujian. Inilah model-model ujian yang disinggung dalam ayat ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah 55. Insyaallah di sini kita lanjutkan. Tolong dihapus. Setelah itu Allah berfirman, wa basyiris sabirin, ayat 155 masih terakhir, lanjutannya terakhir, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang sabar tersebut yang justru diberi kabar gembira ketika mendapatkan musibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang tatkala tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kepada orang-orang yang bersabar.
Sabar ada beberapa tingkatan. Sikap manusia menghadapi orang yang bersabar ya. Dalam menghadapi musibah. Ada beberapa tingkatan ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebut dalam tafsirnya tingkatan yang paling rendah adalah al-jaza ya. Al-jaza, yaitu tidak sabar, meronta-ronta, teriak-teriak, protes, dan lain-lainnya. Namanya al-jaza, dan yaitu tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksabaran. Tindakan dan ucapan atau ucapan yang menunjukkan tidak terima. Terkadang seorang tidak menerima bisa dengan ucapan, kenapa Allah menguji saya? Kenapa harus begini? Itu namanya ucapan. Ada tindakan seperti merobek-robek baju, melempar-lempar, itu juga dia tidak ngomong, tapi tindakannya menunjukkan dia tidak sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minna, bukan dari golongan kami. Orang tatkala terkena musibah, man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala musibah dia mukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Seperti sebagian wanita menarik-narik rambutnya. Ini tindakan, tapi menunjukkan tidak sabaran. Kalau dari suara seperti ungkapan atau kemudian ratapan, makanya an-naihah atau niyah dosa besar. Niyah meratap orang yang sudah meninggal dosa besar karena menunjukkan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa tentunya. Ini hukumnya dosa, ya. Berdosa, ya. Dia dapat dua musibah, terkena dua musibah. Pertama, musibah yang dihadapi, musibah dunia. Yang kedua, dosa, ya. Hati semakin perih, ya. Hati semakin perih, dia dapat dua musibah. Taib, yang kedua, ini tingkatan pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar. As-sabar, sabar. As-sabar artinya menahan, ya, secara bahasa artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari tindakan dan ucapan, tindakan atau ucapan yang menunjukkan protes, menunjukkan tidak terima, tidak menerima takdir Allah. Adapun gerundel dalam hati itu ada muncul, tapi dia tahan diri. Itulah sabar. Ustaz, saya merontak dalam hati, tapi saya tahan. Itulah sabar, itulah pahala. Pahala sedang berjalan ketika Anda sedang bersabar. Memang berat. Masalah sabar ini teori gampang, tapi prakteknya sulit. Ya. Banyak kita bisa teori, tapi sama anak sendiri tidak sabar, sama istri tidak sabar, sama suami tidak sabar, sama pembantu tidak sabar, sama orang dekat nggak sabar, sama majikan tidak sabar, sama pegawai tidak sabar, sama orang tua kadang tidak sabar. Kita terkena penyakit sedikit tidak sabar, kita diganggu sedikit tidak sabar, ya. Jadi tidak bisa nahan diri. Jadi as-sabar artinya menahan, yaitu menahan tindakan ucapan yang menunjukkan tidak menerima takdir Allah. Ya, ini siapa yang melakukan tindakan atau ucapan yang menunjukkan tidak terima takdir Allah, berarti dia tidak sabar. Ya. Kemudian yang berikutnya yang lebih tinggi lagi, maka ini dapat dua pahala, ya. Ya, mendapat pahala, ya. Mendapat pahala dunia maupun di dunia, dapat dengan penderitaannya semakin ringan karena dia bersabar, ya. Yang kedua, dia dapat pahala di akhirat, nanti sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Dia dapat dunia dan akhirat, dapat ganjaran pahala di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan ar-ridha, rela, ya. Ridha itu apa, ya? Ridha, ya. Ridha sudah jadi bahasa Indonesia, ya.
Ridho. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau ridho, yaitu dia menghadapi seperti tidak menghadapi dengan tenang. Seperti tidak sedang tidak kena musibah. Ya, ini hukumnya, kalau ini hukumnya wajib ya. Ini hukumnya wajib. Kalau ridho hukumnya sunnah, tidak sampai wajib ya. Tidak sampai wajib. Dia ridho, ya, dia santai aja, dia ridho. Artinya dia rela dengan itu semua Allah berikan. Kalau sabar tuh masih ada grundel, kalau ridho enggak, dia santai aja. Santai aja, orang seperti ini ada. Dia dapat musibah ya udahlah. Santai aja. Tidak, maksudnya kalaupun ada grundel sangat kecil, dia ridho. Ini kena musibah, ini kena musibah, ini kena, dia ridho. Yang lebih hebat daripada ini, tapi ini sangat sulit, yaitu syukur. Bersyukur. Mensyukuri musibah. Ini berat ya. Maka ini untuk mensyukuri ini apa namanya? Derajat tertinggi. Tentu ini penuh dengan harus ada apa bedanya syukur dengan ridho? Kalau dia bersyukur, dia tidak berharap musibahnya dihilangkan. Musibahnya dihilangkan. Dia santai aja ya. Dia artinya kalau Allah lanjutkan musibah tersebut, dia tetap bersyukur. Itu bedanya. Kalau ridho seperti tidak terkena musibah, kalau syukur seakan-akan dia tidak berharap. Biar aja musibah jalan terus ya. Sebagian orang, seperti saya cerita, saya pernah ketemu dengan seorang, dia hajian sama saya, ginjalnya rusak dan dia setiap berapa jam sekali dia harus mencuci ginjal secara manual. Ada selang masuk sini, selang keluar, kemudian dibiarkan ya berapa. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya kalau boleh nggak saya berharap saya begini terus ya, karena kenapa ya? Saya berharap tidak sembuh. Kenapa? Setelah saya terkena penyakit ini, saya selalu ingat Allah. Kalau saya lagi ini, saya zikir, saya apa? Dia merasa bersyukur dengan hal tersebut. Ya, ada orang seperti itu. Terkena musibah dia bersyukur, ya Allah, kalau saya tidak terkena musibah mungkin saya begini. Alhamdulillah Allah kasih saya musibah. Seandainya tidak, ini ada orang seperti itu. Tapi ini berat ya. Kita minimal kita sampai sabar. Itu udah wajib, udah dapat pahala. Grundel kita dapat pahala. Ya, tapi ada orang yang subhanallah santai aja, dia kena musibah santai. Ada yang bersyukur kepada Allah. Ini semuanya. Kalau yang ini haram, ya ini semua dianjurkan. Atau diwajibkan dan dianjurkan ya. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang bersabar tersebut? Ayat 156 Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita ingin tahu siapa orang bersabar, yaitu orang-orang ketika terkena musibah. Orang-orang yang perhatikan sini, ketika terkena musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Perhatikan di sini, ternyata kata Al-Alusi rahimahullah, alladzina idza asabathum. Di sini kata ketika menunjukkan bahwasanya pahala atau ganjaran mereka langsung dapatkan ketika terkena musibah. Ketika sedang terkena musibah. Jadi bukan ganjarannya, bukan muncul nyusul belakangan, bukan ganjaran nyusul belakang, tidak. Ketika terkena sedang diuji, itu langsung dapat pahala. Tapi syaratnya apa? Ketika diuji langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya mereka langsung dapat pahala. Dan ini sama seperti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda as-sadamatul ula.
kesabaran itu yang sesungguhnya ketika pertama kali terkena, ketika pertama kali atau awal kali terkena, awal kali hantaman, bukan belakangan tapi awal. Orang yang inilah yang dipuji oleh Allah, bukan yang sabar belakangan, ngamuk-ngamuk dulu sabar belakangan, bukan, itu bukan yang dimaksud. Jadi wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira. Ini spesial khusus. Siapa orang tersebut yang dipuji oleh Allah yang dapatkan keistimewaan, yaitu yang mereka bersabar ketika pertama kali hantaman. Alladzina idza asabatum musibah, mereka langsung berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Ini namanya kalimat al-istirja. Ini namanya kalimat al-istirja kalau dalam istirja. Istirja. Yang artinya kami milik Allah, kami ini milik Allah dan kepadanya kami kembali dan hanya kepadanya kami kembali. Nah, apa makna faedah dari kalimat ini? Faedah kalimat istirja. Jadi kita karena tujuannya bukan hanya ucapan tapi ada perenungan, ya. Perhatikan ya, tujuannya bukan hanya ucapan, hanya diucapkan, tapi direnungkan, tapi dimasukkan hati ucapan ini ya. Kami ini milik Allah, perhatikan, kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan tujuan kita diciptakan ya, adalah untuk kembali kepada Allah. Kepada Allah ya, mempertanggungjawabkan amalan. Kalau orang ingat inna lillahi kita akan kembali kepada Allah, ringan bagi dia. Subhanallah, inilah tujuan kita. Kita diciptakan bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini, dunia hanya sementara dan kita akan kembali kepada Allah untuk pertanggungjawaban seluruh amalan yang perbuatan kita lakukan. Dengan ini menjadikan kita ringan. Jadikan kita ringan. Kemudian di antara fungsi kalimat ini mengingatkan bahwa pahala, bahwa ganjaran di sisi Allah jauh lebih besar, berlipat ganda daripada yang Allah ambil dari kita di dunia. Ini kalimat ini fungsinya demikian di antaranya. Di antara fungsi kalimat ini, jadi kita tahu, kita kembali kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Maka apa yang Allah ambil ini ada, memang sakit, memang sedih, tapi ingat apa yang Allah siapkan untuk kita lebih besar daripada apa yang Allah ambil dari kita. Berat memang, harta diambil, harga diri terkadang diambil, dihancurkan oleh orang, dizolimi dan yang lainnya. Terkadang anak diambil, keluarga dekat yang kita sih diambil oleh Allah. Tapi kita tahu ini semua ada ganjaran besar daripada yang Allah ambil dari kita. Ini membuat seorang menjadi sabar ya. Di antaranya juga mengingatkan diri kita, harta kita, semua yang kita cintai milik Allah. Allah berhak mengambilnya, hanya titipan bagi kita. Sehingga tidak lupa diri, kita tahu itu milik Allah. Allah yang ciptakan apa yang semua ini ciptaan Allah, Allah mengambilnya kapan saja. Kalau misalnya ada seorang anaknya meninggal, ciptaan Allah, Allah ambil. Dia mau ambil lagi terserah, titipan sudah selesai, dia ambil.
Harta yang Allah berikan kepada kita, ini teori, tapi prakteknya sangat berat ya. Harta yang Allah berikan kepada kita, titipan dari Allah. Kapan Allah mau ambil lagi, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika ada cucu Nabi SAW sakit, maka Nabi sampaikan kepada dia, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Ya. Allah, apa yang Allah ambil itu milik Allah, dan apa yang Allah berikan juga milik Allah. Jadi semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadikan seorang untuk husnul dzan, dan kemudian lebih sabar dan yakin di balik ini semua ada hikmah. Sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur ya, ketika mengatakan ini innalillah, kami ini milik Allah, dia mengatakan seakan-akan hamba yang terkena musibah diingatkan, terkena musibah sedang bisa jadi lupa, maka diingatkan. Karena kita ini manusia, kalau sudah punya seakan-akan milik kita murni. Ketika diambil baru kita ingat ternyata milik Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita ingatkan diri kita dengan mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inna wa ilaihi raji'un ya. Sehingga hal ini menguatkan diri kita. Ada lagi tambahan, inilah namanya kalimat istirja. Dalam hadis juga plus disuruh untuk tambahan mengucapkan apa? Tambahan mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini dianjurkan juga selain kita mengucapkan la ilaha illallah rajiun, kita mengucapkan ini Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran padaku ya, pada musibahku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Ini diucapkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah yang sangat saleh, yang sangat dia cintai, dia tidak mengetahui ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ketika meninggal dia mengucapkan kalimat ini, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku ini. Kemudian dia ingin mengucapkan wa akhlif li khairan minha, dan gantilah aku lebih baik. Dia ragu-ragu mengucapkannya. Dia bilang man ahsanu min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik pada suamiku? Dia mengucapkan ya Allah, berikan lebih baik daripada suamiku. Dia ragu. Akhirnya dia ucapkan, karena ini sunnah Nabi. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi lewat suaminya ngajar pada dia. Ini mengucapkan, Ummu Salamah mengatakan wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikan aku ganti lebih baik. Ternyata Allah beri ganti lebih baik, yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi suaminya, yang tentu lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian tambahan lagi selain kalimat istirja, tambahan lagi bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Kalimat ini alhamdulillah ala kulli hal dalam segala kondisi untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan di balik musibah ada hikmah ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mengingatkan di balik musibah ada ganjaran. Di balik musibah ada ganjaran kalau bersabar dan diganti dengan lebih baik. Jika seorang insya Allah ketika terkena musibah, langsung sebelum kata-kata yang lain dia ucapkan 3 kalimat ini. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insya Allah dia kuat. Allah akan meneguhkan hatinya. Kita ini hati ini kita lemah. Kalau Allah tidak
ikat hati kita, kita sulit untuk bisa tegar. Tapi kalau kita ucapkan katakan dengan kita sekedar bukan ucapan, kita renungkan, ya maka musibah bisa saja menimpa kita. Dari anak-anak, dari istri, dari suami, dari tetangga, dari orang tua, banyak musibah bisa dari banyak sisi mengenai kita. Maka langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati hadhi. Kemudian akhlif li Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dan gantilah dengan yang lebih baik, maka insyaallah kita kokoh. Makanya ketika orang ingat Allah, hatinya menjadi kokoh. Seperti ketika ibunya Nabi Musa, ketika Nabi Musa dia lepaskan di sungai Nil, kemudian diambil oleh Fir'aun, dia gelisah. Ya. Fasba'a fu'adu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi walaula an rabatan ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kata Allah, hatinya menjadi kosong ketika dia tahu Musa yang kecil diambil oleh keluarga Fir'aun. In kadat latubdi bihi, hampir dia cerita ini anak saya. Laula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami teguhkan hatinya. Jadi kalau kita baca kalimat ini, Allah akan tegarkan hati kita sehingga kita beriman, sehingga kita bisa kuat, ya. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati. Seperti Allah sebutkan dalam pada pemuda-pemuda Al-Kahfi, Allah mengatakan wa rabatna ala qulubihim, kami kokohkan hati mereka. Jadi hati ini perlu diikat oleh Allah, dikokohkan, di antaranya dengan mengucapkan 3 kalimat ini. Taib, ayat terakhir yang kita sampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, wa rahmah, dan juga dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Apa maksudnya salawat dari Rabb? Orang yang sabar dikasih salawat dari Rabb. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan salawat maksudnya adalah tazkiyat wal maghfirat. Salawat, dan ini disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, tazkiyat wal maghfirat itu Allah memberikan kesucian dalam hatinya karena dia bersabar, imannya semakin bertambah, diberi kesucian oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya semakin kuat, ya. Dan itu faedah dari kesabaran. Wal maghfirat maksudnya Allah akan berikan ampunan. Dia bersabar, argo ampunan jalan terus, ya. Dan pahala sabar luar biasa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar pahalanya berjalan tanpa hisab. Ini sebagian ulama pendapat ini. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan salawat adalah pujian Allah kepada sang hamba di hadapan para malaikat, ya. Salawat mir rabbihim, itu Allah muji hamba ini di depan malaikat. Seperti tadi ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, hal qabattum samarata fuadihi, kalian telah mengambil buah hati hambaku. Kata malaikat, iya. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Hamidaka wastarja, dia memujimu dan dia mengatakan la ilaha illa rajiun. Ini menunjukkan Allah muji hamba di depan malaikat. Lihat bagaimana Allah puji hamba. Jadi salawat maksudnya pujian-pujian Allah kepada hamba ini di hadapan para malaikat. Luar biasa Allah memuji sang hamba di hadapan para malaikat. Wa rahmah adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah humul muhtadun, orang-orang yang mendapat hidayah. Mereka orang yang mendapat hidayah, ya. Yang seakan-akan di sini ada di sini dhamirul fasl, seakan-akan membatasi, yang lain tidak dapat hidayah. Artinya benar-benar mereka dapat hidayah yang banyak. Orang yang bisa bersabar itu benar-benar orang yang dapat hidayah. Kenapa? Karena sebagian orang tatkala terkena musibah dia segera berontak, ya, protes dan yang lainnya, melemparkan kesalahan kepada mencari kambing hitam dan macam-macam, ya. Mereka ini tidak, mereka dapat musibah-musibah yang menimpa mereka tidak menggoyangkan mereka, ya, sehingga mereka benar-benar dapat hidayah. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ada orang teori gampang, kita teori tentang sabar, tapi kita ketika diuji nggak bisa. Berarti kita belum dapat hidayah untuk masalah ini, hidayah yang luar spesial. Maksud saya ini hidayah spesial. Sampai Allah mengatakan wa ulaika hum, mereka itulah yang hanya mendapat hidayah, maksudnya hidayah spesial bagaimana bisa tegar di hadapan ujian-ujian kehidupan. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Musa ketika mendapatkan ujian, mereka melemparkan sebab kepada Nabi Musa, mencari kambing hitam, ya. Wa in tusibum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, ya. Kaum Fir'aun dan pengikutnya
ya, atau orang yang di zaman Nabi Musa ketika mereka dapat musibah keburukan ya tayyaru bi Musa wa ma'ah, kata mereka ini gara-gara Musa dan orang-orang yang bersamanya kita terkena kesialan. Kata Fir'aun dan bala tentaranya, ya, penduduk Mesir, suku Akbat, mereka memang demikian. Jadi ketika dapat musibah, cari kambing hitam. Ya. Di sebagian orang seperti itu. Ini namanya tidak dapat hidayah. Cari musibah gara-gara kamu istrinya disalahkan, anaknya disalahkan. Salahkan dirimu sendiri dan kembali kepada Allah, tegar. Ya. Demikian juga perkataan orang munafikin kepada Nabi, kata Allah, wa in tusibum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka terkena musibah, mereka mengatakan ini gara-gara engkau, wahai Muhammad. Mereka melemparkan kesalahan. Mereka tidak dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Oleh karenanya orang bersabar ini orang spesial, ya. Sehingga Allah mengatakan ulaika itu, mereka itulah, ulaika itu dalam bahasa Arab artinya kata tunjuk jauh. Seakan-akan jauh. Ulaika, mereka itulah, kata para ulama, kenapa digunakan kata tunjuk jauh untuk menunjukkan tingginya kedudukan mereka. Seperti firman Allah, "Dzalikal kitab." Kitab itulah, padahal Al-Qur'an di depan. Allah tidak mengatakan kitab ini, tapi Allah mengatakan kitab itu. Ini metode uslub bahasa Arab untuk menunjukkan tingginya kedudukan kitab tersebut. Makanya Allah mengatakan dzalikal kitab, kitab itulah. Seperti ulaika, mereka itulah, ya. Yaitu menunjukkan kedudukan mereka yang tinggi. Jadi sabarnya adalah ibadah yang luar biasa. Di antara hal yang sangat membantu kita untuk bisa bersabar, kita tahu sabar itu ibadah. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma bersedekah. Kita bersabar, ya, dari ocehan orang, dari musibah yang menimpa, itu argo pahala jalan terus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, ada bertanya nih? Ustaz, pertanyaan pertama, dalam hal ketakutan saat wabah pandemi yang saat ini semakin meningkat di mana rumah sakit berita sudah mendekati full, bagaimana mencegah rasa ketakutan bagi pasien COVID yang belum tertangani? Waiting list, mohon nasihatnya. Ya, takut tapi bukan berarti takut yang akhirnya membuat kita lupa kepada Allah. Dalam ketakutan tersebut kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini musibah, ya. Ada hikmah di balik ini semua, ya. Kita sendiri yang tidak terkena musibah, kita dekat teman-teman dekat kita meninggal, kita juga ikut merasakan kesedihan, ya. Teman-teman dekat yang kita kenal, yang orang-orang baik yang meninggal karena COVID, kita sendiri sedih, ya. Seakan-akan kita juga terkena musibah tersebut, ya. Tapi inilah namanya ujian, ya. Ketakutan, kekhawatiran, tapi ketakutan tersebut bukan membuat kita jauh dari Allah. Tetap kita tawakal kepada Allah, berusaha melakukan ikhtiar yang terbaik, dan apa yang terjadi ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menguji dengan ketakutan, maksudnya dengan ketakutan tersebut kita kembali kepada Allah. Itulah namanya sabar menghadapi ujian ketakutan. Ustaz, rasa sedih kita yang mendalam ketika menerima ujian Allah, apakah tanda kurangnya keimanan? Allah alam bisawab, ya. Sedih adalah salah satu sikap dalam menghadapi ujian. Yang penting kita bisa menahan diri, bisa menahan lisan, bisa menahan tindakan, jangan sampai menunjukkan kita protes dengan keputusan Allah, ya. Sedih wajar, banyak orang bersedih, yang penting tahan diri. Dalam kesedihan tersebut berusaha kita ingat Allah, berusaha kita kembali kepada Allah, ya. Berusaha kita kembali kepada Allah. Jangan sampai sedih tersebut membuat kita protes kepada Allah. Kalau kita protes kepada Allah, itulah tidak sabar. Tapi kesedihan kita tidak bisa mengatur hati kita, ya. Maka ketika kita sedih, ya sudah, kita kembali kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku, ya Allah, kuatkanlah hatiku. Seperti itu. Berdoa kembali kepada Allah. Maka selama masih seperti itu, insya Allah tidak jadi masalah. Mengenai iman kuat atau tidak, ya tergantung bentuk ujian yang menghadang, ya. Kalau ujian ringan, terkadang orang masih kuat, terkadang ujian berat, ya dia tidak sanggup dan dia tetap menangis. Tapi tadi dia tahan diri, jaga lisannya, jaga perbuatannya, dan mulailah husnuzan kepada Allah agar kesedihan itu karena setan ingin kita sedih berlebih-lebihan. Ya, innaman najwas minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Setan bisik-bisik dari setan agar orang-orang beriman menjadi sedih, ya. Kalau sudah sedih berlebihan, seorang tidak bisa fokus dengan apa yang dia lakukan, ya. Adapun sedih, menangis itu suatu hal yang biasa. Nabi juga pernah menangis, Nabi juga pernah sedih.
Nabi Yakub juga pernah sedih kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam dan banyak hal. Tetapi yang jadi masalah terkadang buat kita akhirnya lalai melakukan yang lebih wajib. Seorang wanita terlalu bersih dan tidak bisa melayani suaminya misalnya. Seorang suami terlalu bersih dan tidak bisa menafkahi anak istrinya misalnya. Ini yang setan inginkan. Makanya jangan lupa tetap husnuzon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar menghilangkan kesedihan. Doa yang paling bagus menurut afdal, yang paling afdal selain kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kita doa apa namanya? Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin halak samaita bihi nafsaka wa anzalta fi kitabik aw alamtahu ahdan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa jal'a huzni. Itu doa yang paling bagus menghilangkan kesedihan. Kalau seorang berdoa dengan mengucapkan dengan penuh penghayatan, insyaallah kesedihan tersebut akan hilang. Kata Nabi mengatakan demikian. Saya mengucapkan doa ini kesedihan akan hilang. Ya. Demikian juga doa yang lain, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazni wal ajzi wal kasli, baca. Ini tadi ditanya tentang zikir. Zikir tadi sudah saya bacakan ya. Doa yang kita sebutkan tadi di antaranya zikir, doa penghilang kesedihan tadi. Benarkah kita tidak sebaiknya fokus kepada apa yang Allah lakukan, semisal mungkin adalah hukuman atas dosa-dosaku dan perkataan semacamnya, tapi cukup diri kita fokus pada atas apa yang Allah inginkan dari kita atas sebuah ujian, yakni bersabar atau bersyukur. Tidak ada masalah kita tetap mengatakan mungkin dari kesalahanku, dan itu sangat mungkin. Apalagi kita ini bukan nabi, kita bukan ulama, kemungkinan dosa-dosa tersebut akibat perbuatan kita sangat mungkin. Tetapi bukan berarti ketika kita mengucapkan ini mungkin ini adalah karena kesalahan-kesalahanku, kemudian kita tidak bersyukur. Kita ada bisa bersyukur dengan demikian. Alhamdulillah dengan begini hukumanku berkurang. Dengan demikian kalau saya bersabar derajat saya ditinggikan ya. Bukan juga ketika ada musibah kemudian kita ujub, oh Allah menguji saya karena saya iman saya kuat. Enggak juga. Kita jangan ujub juga. Kita di antara dua hal, yaitu kita ketika musibah kita tahu ini karena dosa-dosa kita, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bersyukur ya. Kita bisa mensyukuri juga. Alhamdulillah Allah berikan saya tidak ingin kena musibah, tapi Allah kasih saya musibah, dan musibah ini kalau saya hadapi, dosa-dosa saya berguguran dan pahala saya, derajat saya ditinggikan. Jadi langsung dapat dua bonus. Dosa digugurkan, derajat ditinggikan. Ini berarti tentang bersalawat sudah saya sebutkan tadi di akhir pembahasan. Ini juga tadi doa-doa. Pokoknya dapat musibah langsung yang ibu-ibu jangan lupa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kulli hal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita ini milik Allah. Allah mau ambil terserah Allah. Ya, ada pahala besar di sana. Baca Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala dari dalam musibahku ini. Ingat ada pahala yang besar. Wa akhlifu khairan minha. Allah gantikan lebih baik. Allah ambil Allah kasih yang lebih baik. Kemudian alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kenapa kita muji Allah? Karena kita tahu di balik musibah ini ada hikmah yang Allah kehendaki. Sehingga mungkin kita nggak tahu. Ini semua ucapan-ucapan ini buat kita menjadi kuat. Ustaz, ketika terkena musibah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ini tidak tempatnya, tidak pada tempatnya ya. La haula wala quwata illa billah tidak pada tempatnya. La haula billah itu kalimat isti'anah, membuat kita semakin membantu kita untuk menghadapi sesuatu ya, seperti hasbunallahu wa ni'mal wakil, mirip dengan seperti ini. Adapun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk yang terkena musibah. Ustaz, adakah hubungan antara ilmu agama yang dimiliki seorang dengan kesabaran? Misalnya semakin tinggi ilmu agama semakin mudah untuk bersabar. Seharusnya demikian. Ilmu agama yang dihayati bukan hanya sekedar jadi wawasan, harusnya membuat orang semakin sabar, dan itu banyak kita dapati. Saya dapati seorang supirnya mengatakan dulu majikan sebelum ngaji suka marah-marah, dan ini saya dapati bukan satu dua orang, banyak ya. Dulu majikan suka marah, sekarang jadi penyabar. Ini dulu ibu majikan terkenal kalau marah ngeri, sekarang udah ngaji menjadi sabar. Ini menunjukkan ilmu ada pengaruhnya ya. Ketika ilmu tersebut dipelajari untuk diamalkan, bukan sebagai wawasan. Ini saya bilang tadi, masalah sabar ini wawasan. Tapi apa kita bisa mengamal, menghayati? Betapa banyak orang punya ilmu nggak bisa sabar. Udah ngaji lama, jenggot udah panjang, mungkin ibu sudah pakai cadaran, tapi nggak sabar. Ini terjadi juga. Kenapa? Karena ilmunya tidak diresapi. Hanya sekedar sebagai wawasan. Tapi ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang saya mohon maaf.
Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta